Pernah nggak sih merasa dunia kerja sekarang ini berubahnya cepet banget sampai rasanya susah buat ngejar? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah kerangka berpikir baru, bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk benar-benar berkembang di tengah perubahan ini. Kutipan dari Autorang ini, wah, kena banget ya. Ini ngingetin kita akan satu hal yang fundamental. Kalau kita mau mengubah dunia di luar sana, perubahannya harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kemampuan kita buat terus belajar dan adaptasi, itu semuanya berawal dari pola pikir. Coba deh kita bandingkan sebentar. Bayangin dunia kerja di zaman kakek nenek kita dulu sama dunia kerja kita sekarang. Dulu itu, kerja di satu perusahaan sampai pensiun itu hal yang wajar, bahkan jadi tujuan. Sekarang, konsep kayak gitu udah hampir jadi mitos. 12. Menurut data, rata-rata orang akan ganti pekerjaan sebanyak 12 kali antara umur 18 sampai 48. Bayangin bukan 2 atau 3 kali, tapi 12 kali kita harus memulai lagi dari awal di lingkungan yang baru. Grafik ini nunjukin cerita yang lebih besar lagi soal pergeseran ekonomi kita. Lihat deh, pekerjaan yang sifatnya rutin, entah itu manual atau mikir, grafiknya datar-datar aja, alias stagnan. Tapi, pekerjaan non-rutin yang butuh kreativitas, pemecahan masalah, dan belajar terus-menerus, itu yang grafiknya meroket. Nah, disinilah medan perang kita sekarang. Jadi, ini dia ironisnya. Di satu sisi, dunia di luar sana nuntut kita buat jadi pembelajar yang super dinamis. Tapi di sisi lain, seringkali yang jadi penghalang terbesar itu justru diri kita sendiri, pola pikir kita sendiri. Terus, solusinya gimana dong? Menurut seorang ilmuwan perilaku, Bradley Stutz, jawabannya adalah dengan menjadi seorang pembelajar dinamis. Ini bukan cuma soal apa yang kita pelajari, tapi lebih ke bagaimana cara kita berpikir soal proses belajar itu sendiri. Caranya sebenarnya simpel, tapi kuat banget. Cuma ada 3 langkah. Pertama, kita cari tahu apa sih yang perlu kita lakukan. Kedua, kita jujur sama diri sendiri, kenapa kok kita nggak ngelakuin itu? Dan ketiga, baru deh kita cari cara buat nembus penghalang itu. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Prinsip pertamanya ini mungkin kedengaran aneh, bahkan kebalik dari apa yang biasa kita dengar. Gimana kalau langkah pertama untuk jadi pembelajar yang hebat adalah dengan menjadi lebih jago dalam mengalami kegagalan? Biar lebih kebayang, kita lihat cerita nyata dari Pulse Sudden Service. Ini restoran cepat saji yang udah sering banget dapat penghargaan, terkenal karena mau beradaptasi sama tren konsumen yang makin peduli kesehatan. CEO-nya, Tom Crosby, melihat ada peluang besar nih. Dia ngotot mau meluncurkan menu salad baru, walaupun tim produknya sendiri sebenarnya agak ragu dan skeptis. Hasilnya gimana? Gagal total. Inovasi salad ini bikin perusahaan rugi hampir $500.000. Bayangin, kesalahan yang harganya mahal banget. Tapi, ini dia bagian yang paling keren. Bukannya cari kambing hitam atau nyalahin timnya, Crosby justru maju ke depan dan secara terbuka mengakui kesalahan itu. Sikapnya ini ngasih pesan yang luar biasa kuat ke seluruh perusahaan. Di sini, kita boleh mencoba, kita boleh gagal, asal kita belajar dari kegagalan itu. Apa yang dilakuin Crosby itu sebenarnya melawan naluri dasar kita loh. Kebanyakan dari kita, sadar atau enggak, punya yang namanya atichifobia, rasa takut gagal. Dan rasa takut inilah yang seringkali bikin kita lumpuh, bikin kita nggak berani nyoba hal baru. Oke, jadi berani gagal itu langkah pertama. Tapi, ini kan jadi pertanyaan baru. Kalau kita nggak boleh terobsesi sama hasil akhir, entah itu sukses atau gagal, terus kita harus fokus kemana dong? Nah, ini yang membawa kita ke prinsip kedua, fokus pada proses. Kita semua ini rentan kena yang namanya bias hasil. Pernah kan kita bikin keputusan yang agak ngawur, tapi untungnya hasilnya bagus. Kita langsung merasa jenius. Sebaliknya, udah mikir matang-matang, prosesnya bener, hasilnya jelek. Kita langsung nyalain prosesnya. Nah, itu dia jebakannya. Contoh kerennya adalah ahli bedah Robert Booth. Dia jadi salah satu yang terbaik di bidangnya bukan cuma karena hasilnya bagus, tapi karena dia terobsesi banget memperbaiki setiap detail kecil dalam proses operasinya. Nah, untuk bisa beralih dari fokus ke hasil menjadi fokus ke proses, kita butuh perubahan pola pikir yang fundamental, yaitu pindah dari pola pikir performa ke pola pikir bertumbuh. Yang satu sibuk pengen kelihatan pintar, yang satu lagi sibuk untuk jadi lebih pintar. Ini kuncinya pembelajaran sejati. Pergeseran pola pikir yang terakhir, dan ini penting banget, adalah tentang menggunakan kekuatan otentisitas. Justru di saat kita sering diajarin buat jaim atau jaga image di tempat kerja, gimana kalau keunggulan terbesar kita justru jadi diri sendiri apa adanya? Kita ambil contoh Leila Jannah.
Dia nggak ngikutin jalur karir yang biasa-biasa aja. Dia justru ngikutin passionnya yang unik dan mendirikan SamaSource, perusahaan yang misinya memerangi kemiskinan global lewat teknologi. Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia berani melawan fenomena penipu. Itu loh, suara kecil di kepala kita yang suka bisikin, kamu itu nggak cukup jago, nanti juga ketahuan belangnya. Dia memilih untuk percaya pada keunikannya. Dan ternyata, jadi diri sendiri itu bukan cuma bikin kita lebih happy, tapi juga bagus buat bisnis. Ada sebuah studi yang menemukan kalau intervensi sederhana selama 1 jam aja, yang isinya mendorong karyawan buat jadi diri mereka sendiri, itu bisa nurunin angka pengunduran diri karyawan sampai 22%. Jadi, kesimpulannya, menjadi seorang pembelajar yang dinamis itu bukan tentang gimana caranya menghindari kegagalan, justru sebaliknya. Ini tentang bagaimana kita melihat setiap kegagalan sebagai sebuah anak tangga untuk naik lebih tinggi. Jadi, sambil kita menjalani minggu ini, yuk coba ganti pertanyaannya. Bukan lagi nanya, gimana caranya biar saya sukses? Tapi, apa ya yang bisa saya pelajari hari ini? Karena di dunia yang nggak pernah berhenti bergerak ini, pada akhirnya, para pembelajarlah yang akan jadi pemenangnya.